Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum memulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Bob, V, Justin, Nadia, Jay, dan Elvin karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, aku punya kabar baik nih. Sebentar lagi para pendengar bisa mendapatkan terjemahan bahasa Inggris dan Simplified Chinese untuk semua episode di podcast ini. Kalian hanya perlu bergabung dengan Sahabat Windah untuk $5 Amerika per bulan. Dukungan kalian sangat berarti untuk podcast ini bisa terus lanjut. Terima kasih untuk para pendengar yang masih mendukung dan mendengarkan podcast ini ya. Nah, di episode ini kita akan melanjutkan seri kata episode keempat. Di seri ini kita akan belajar tentang kiasan, idiom, dan peribahasa yang mengandung suatu kata. Di episode ini, kata yang akan kita bahas adalah makan. Aku yakin para pendengar sudah tahu apa itu makan. Semua orang pasti melakukannya. Kalau tidak makan, tidak mungkin kita bisa hidup. Makan sangat diperlukan untuk hidup. Makan untuk hidup, tapi ada juga orang yang hidup untuk makan. Apa artinya hidup untuk makan? Hidup untuk makan berarti makan adalah yang paling penting, lebih penting daripada yang lain. Tapi selain itu, menurutku ada arti yang lain. Makan adalah salah satu kenikmatan, salah satu enaknya hidup yang terbesar. Jadi, kalau bisa suatu saat nanti aku ingin mencoba semua makanan yang ada di dunia selama aku masih hidup. Kalau sudah tidak hidup, kan tidak bisa makan lagi. Nah, kita langsung lanjut saja ke kiasan yang pertama. Makan waktu dan makan biaya. Makan waktu berarti memerlukan banyak waktu. Lebih dari yang seharusnya. Contohnya, kita nggak perlu kesana lah, makan waktu di jalan, cari tempat yang lebih dekat gimana? Mudah dimengerti kan? Makan biaya juga artinya kurang lebih sama. Memerlukan biaya yang banyak. Contohnya, pembangunan gedung itu memakan biaya 15 miliar rupiah. Itu adalah arti dari kiasan makan waktu dan makan biaya. Kalau begitu, apakah makan uang juga punya arti yang mirip?
Ternyata artinya sangat berbeda. Makan uang atau makan duit punya arti yang negatif. Makan uang berarti menggunakan atau menerima uang yang seharusnya tidak boleh diterima. Makan duit atau makan uang punya arti yang dekat dengan kejahatan. Contohnya adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan yang sangat jahat, sangat tidak baik. Contoh makan uang adalah makan uang rakyat, makan duit negara. Perbuatan yang tidak baik. Itulah arti dari makan uang. Kiasan yang ketiga, makan angin. Angin adalah udara yang bisa kita rasakan. Di kamarku saat ini tidak ada angin, karena aku tidak menyalakan kipas angin. Kalau kipas anginnya dinyalakan, pasti akan mengganggu suara rekaman podcastku. Jadi kamarku saat ini panas sekali, tidak ada angin. Apa artinya makan angin? Makan angin adalah kiasan yang berarti jalan-jalan mencari udara segar. Mungkin keluar rumah selama 5-10 menit untuk mencari udara segar. Makan angin sebentar. Selain itu, makan angin juga punya arti lain, yaitu belum makan atau lapar. Contohnya, aduh, lama banget makanannya datang. Udah kenyang makan angin nih. Aku juga kesal sekali kalau pergi makan dan pesanannya sangat lama datangnya. Apalagi kalau minumannya sudah habis duluan. Rasanya ingin pergi cari tempat makan yang lain saja daripada kenyang makan angin duluan. Nah, kita lanjut ke sebuah idiom. Ada sebuah idiom, banyak makan asam garam. Apa itu asam? Asam adalah sebuah rasa. Contoh buah yang rasanya asam adalah lemon. Apa itu garam? Garam adalah sejenis bumbu. Garam rasanya asin. Biasanya garam sangat penting digunakan ketika memasak. Jadi, apa artinya banyak makan asam garam? Apakah kalian bisa menebak? Banyak makan asam garam artinya sudah merasakan berbagai macam rasa kehidupan. Biasanya orang tua sering mengatakan idiom ini karena mereka merasa sudah banyak makan asam garam, sudah berpengalaman dalam hidup,
sudah mengalami susah dan senangnya kehidupan, sudah mengalami kesulitan, kesenangan, berbagai macam rasa, dan masa yang berbeda di dalam kehidupan. Biasanya idiom ini juga sering digunakan ketika orang tua memberikan saran, memberikan nasihat kepada anaknya. Mamaku sering bilang, "Kalian memang lebih pintar, tapi mama sudah banyak makan asam garam." Kalau sudah begini, aku mau tidak mau harus mendengarkan nasihat mama. Nah, ada sebuah peribahasa. Senjata makan tuan. Apa itu senjata? Senjata adalah alat atau benda yang digunakan untuk berkelahi atau berperang. Fight atau war. Contoh senjata adalah pisau dan pistol. Senjata makan tuan. Tuan adalah orang yang punya kedudukan, punya posisi tinggi. Dalam peribahasa ini berarti tuan adalah orang yang memiliki senjata. Senjata makan tuan. Apakah kalian bisa menebak artinya? Perbuatan tidak baik yang direncanakan kepada orang lain, tapi berbalik, kena diri sendiri. Kurang lebih artinya sama dengan bumerang atau karma. Contoh kejadian senjata makan tuan adalah misalnya ada satu orang yang menyebarkan cerita tidak benar, cerita tidak baik tentang rekan kerjanya, tentang teman kerjanya, untuk menjatuhkan dia. Nah, setelah itu ketahuan kalau orang ini menyebarkan berita tidak benar, menyebarkan gosip. Jadi justru malah namanya sendiri yang rusak. Menyebarkan gosip untuk menjatuhkan orang, tapi berbalik mengenai diri sendiri. Senjata makan tuan. Ada peribahasa lain. Pagar makan tanaman. Pagar adalah sesuatu yang biasanya ada di bagian paling luar. Pagar berguna untuk melindungi, menjaga. Misalnya menjaga tanah, rumah, atau kebun. Pagar bisa terbuat dari kayu atau besi. Pagar makan tanaman. Apakah kalian bisa menebak artinya? Pagar makan tanaman. Pagar seharusnya melindungi tanaman kan, bukan malah memakan. Jadi arti pagar makan tanaman adalah orang yang merusak atau mengambil barang yang dipercayakan kepadanya.
barang yang seharusnya dijaga. Contohnya, seorang tukang parkir mencuri motor yang seharusnya dia jaga. Pagar makan tanaman. Semoga di sekitar kita tidak ada orang yang senjata makan tuan atau pagar makan tanaman ya, supaya kehidupan kita tetap damai. Episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar belajar banyak hal baru tentang kiasan, idiom, dan peribahasa dalam bahasa Indonesia. Episode kali ini sampai di sini. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Dan bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosial dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.